Ah, bukan di sini. Di mana aku sekarang? Selamat datang pemain di dunia kehidupan pembukaan harem. Siapa kamu? Aku peri sistem dari kehidupan pembukaan harem. Kehidupan pembukaan harem. Bukankah itu novel yang kubaca? Pemeran utama Yin Qinghe adalah orang yang berpindah dunia, menaklukkan hati kaisar dengan pengetahuannya tentang sejarah, terus bangkit sampai menjadi permaisuri. Tips dari peri sistem. Jika kamu ingin kembali ke duniamu sendiri, kamu harus menerima misi kami dan menyelesaikannya dengan sukses. Misi. Bagaimana jika aku tidak bisa menyelesaikannya? Maaf soal itu. Jika kamu tidak menyelesaikannya, kamu akan menjadi NPC di buku ini. Tidak bisa kembali ke dunia nyata. Kalau begitu aku. Permaisuri. Pergi minta dokter kerajaan, Selirshu sudah sadar. Baik, Permaisuri. HMPH, Selirshu, kamu akhirnya sadar juga. Tunggu sebentar, kamu bilang aku siapa? Lapor ke Permaisuri. Hamba ini bilang, kamu adalah Selirshu. Selirshu, kamu bilang aku adalah Selirshu? Sepupu kaisar. Ada apa denganmu? Tunggu sebentar, sial banget. Karakternya bukan pemeran utama Yin Qinghe. Ini kanon makanan Qianqing yang mati cuma 2 episode setelah muncul. Ah. Kenapa hidupku sepahit ini? Selamat, kamu berhasil mendapatkan peran. Peran yang kamu dapat adalah Qianqing. Salah satu dari 4 selir utama kaisar. Dia juga keponakan dari Ibu Suri. Kamu harus mengubah nasib untuk karakter asli. Bertahan hidup sampai akhir cerita. Apa aku punya waktu untuk mengangkat tangan sekarang? Ah. HM. Aku sangat kesal. Orang lain semua jadi pemeran utama setelah berpindah dunia. Kenapa aku cuma jadi peran pendukung? Bahkan kanon makanan lini ke-18. Aku tidak mau jadi kanon makanan. Ah. Hahaha. Satu ada di novel kanan di sana. Bodoh yang tidak bisa bertahan 2 episode. Peran apa yang diberikan sistem rusak ini padaku? Ah. Batuk-batuk. Hanya kamu. Permaisuri, apa yang kamu lakukan? Kamu kembalikan padaku. Permaisuri, kamu terlalu sedih. Mulai melakukan hal bodoh. Jangan khawatir. Ayo kita pergi melayani kaisar. Lembut tidak mungkin. Kaisar masih paling mencintaimu. Aha Permaisuri. Aku harus hidup sampai akhir. Aku ingin nonton TV. Aku ingin wifi. Aku ingin es krim. Es krim akhir. Tapi bagaimana? Permaisuri Bo. Menurut alur novel, sang tokoh utama Yin Qinghe seharusnya masuk istana untuk bersaing mendapatkan kasih sayang. Tidak, aku harus sampai di sana sebelum dia sampai di sana. Menduduki hati kaisar. Menjadi tokoh utama novel ini. Ya. Ayo. Jangan khawatir. Ini dibungkus di sekitar anak. Bukankah ini persaingan untuk kasih sayang? Kakak sudah menonton drama Dua Istana. Siapa takut siapa? Hei. Apakah kamu pikir kaisar akan datang? Jangan khawatir. An'er sudah siap. Oh, lihat. Wah,
Dia benar-benar tampan. Jika dia debut, aku pasti memilihnya. Punggung apa? Punggung apa? Ah, Bukankah ini kakak Shufei? teh hijau utama. Jika aku melihatmu sekali lagi, aku akan kalah. Bukankah ini hanya menggoda pria? Aku dengar kakakku sedang pulih dari penyakit serius. Yang Mulia baru-baru ini selalu bersama selirnya. Tidak punya waktu untuk bertemu adikku. Kakak, jangan marah ya. Batuk-batuk. Salam Yang Mulia. Selir baru saja sembuh dari penyakit parah. Yang Mulia silakan kembali ke istana dulu. Suruh aku tinggal di sini. Kamu yang minta aku tinggal? Beberapa hari yang lalu, Yang Mulia setuju untuk mempelajari kue yang ingin saya ajarkan. Sekarang saya sudah berhasil mempelajarinya. Nanti saya akan suruh An-Er mengirimkannya ke Yang Mulia. New. Oh, permaisuri Kinger. Apa yang terjadi denganmu? Kamu bahkan tidak bisa melayani tuanmu sendiri dengan baik. Apakah kamu terluka? Aku tidak butuh bantuanmu. Kinger, aku tidak datang menemuimu karena sedang sibuk urusan negara. Jangan marah padaku. Sudahlah, jelas kamu memang tidak mau datang. Pria memang benar-benar kaki babi besar. Aku tidak tahu apakah penyakit ini memengaruhi penampilan wajahku. Menurutku kamu hari ini sangat berbeda dari biasanya. Kaki babi besar. Karena cewek memang cantik secara alami. Ngomongin soal penyakit. Apakah kamu paham tentang Sik Jiao? Li Wanyi, silakan kembali ke istana dulu. Yang Mulia, Kenapa kamu harus suruh aku ulanginya lagi? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Selir ini sepertinya banyak berubah. Lebih lembut sedikit. Semua orang bilang temperamenku tidak menyenangkan. Bahkan Yang Mulia pun tidak menyukainya. Mereka semua menasihati saya agar menjadi lebih lembut dan baik hati. Hanya dengan begitu bisa mendapatkan kasih sayang Yang Mulia. Apapun tentangmu, aku suka semua. Kinger, kamu urusi urusanmu dulu. Selesai, aku akan menemanimu. Antarkan Yang Mulia keluar. wanita yang dihina oleh Yang Mulia. Aku ingin melihat apa yang bisa dia buat. Menurut pendapat Selir Shu pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan hari ini. Merebut hati Yang Mulia. Tapi sekarang sepertinya, Yang Mulia tidak peduli sama sekali dengan adik perempuannya. Aku buru-buru melawan wanita di harem. Tunggu sebentar biar aku ingat-ingat. Biasanya wanita jahat di acara TV mainnya gimana ya? Kata-katamu keterlaluan. Menyinggung istana ini. Tapi istana ini baik hati. Melihat tubuhmu yang kurus. Waktu masuk istana belum lama. Aku akan menghukummu berlutut di taman istana ini selama 1 jam. Sebagai contoh. Tidak takut dimarahi Yang Mulia? Oh ya? Coba saja. Rowanyi sebagai Wanyi. Di depan mata semua orang. Menyinggung Selir dulu. Menyinggung Selir. Pasti dia belum belajar aturan istana dengan baik saat masuk. Sampai buat kesalahan sepele seperti ini. Aku akan laporkan ke Ibu Suri. Kirim beberapa pengasuh untukmu. Aku akan menghukummu menyalin aturan istana 100 kali. Kamu bilang, Kaisar akan percaya kata-katamu.
masih berani melawan Ibu Suri. Selir menerima hukuman. Mohon maaf, Selir Shu. Yang Mulia bekerja keras setiap hari. Sayangnya Selir hanya seorang gadis. Hanya bisa masak teh hangat untuk suami. Suami, cepat minum, jangan sampai dingin. Ah, Kamu panggil aku apa? suami. Tapi ini menyinggung Yang Mulia. Kinger tahu dia salah. Mana mungkin ada. Sudah larut malam. Selir Shu akan menemaniku beristirahat. Tak kusangka Selir Shu punya sisi lembut seperti ini. Kamu tidak, Bu. Idola nasional. Apa? Maksud Selir adalah Yang Mulia itu. Naga di awan. Selir juga sangat segar. Keratu, Rowanyi itu gagal. Aku diajari pelajaran oleh Selir Shu. Nyonya Shu ini punya cara. Bisa-bisanya dia merebut Rowanyi yang kubina dengan susah payah. Merebut Rowanyi dari Kaisar ternyata percuma. Untungnya permaisuri yang mengangkat dia. Bukan sepenuhnya salah dia. Lagi pula, Nyonya Shu Qian adalah sepupu Kaisar. Kaisar pasti harus kasih muka tipis ke Ibu Suri. Kalau bukan aku yang hentikan kamu. Ibu Suri sudah pasti akan beri gelap selir untuk keponakan kesayangannya. Lalu, bukankah langkah selanjutnya adalah pembelaku? Kamu pergi bilang ke Rowanyi. Bilang, jangan mengecewakanku. Ya? Kakak Nyonya Shu susah payah jaga Yang Mulia tadi malam. Kurasa dia tidak akan datang hari ini. Sama seperti Nyonya Shu. Berapa hari lagi Yang Mulia akan memanjakannya? Kakak, jangan asal bicara. Awas dia. Kamu juga akan dihukum berlutut di Taman Kekaisaran 2 jam. Iya. Nyonya Shu didukung Ibu Suri. Nyonya, silakan duduk untuk permaisuri. Dengar-dengar kakak Nyonya Shu beberapa hari lalu tidak sengaja jatuh ke air. Aku tidak tahu apakah bisa sembuh. Kupikir aku sedang kencan buta. Kenapa aku bersenandung di sini? Biarkan kamu mencuri kasih sayang ibuku sebelumnya. Sekarang ayah tidak mau kamu lagi. Lihat siapa yang peduli padamu. Aku bunuh kamu. Jangan lari, jangan kejar aku. Kembali sini. Jangan lari. Jangan lari. Berhenti. Ah, jangan. Berhenti. Ini di mana? Ini Taman Kekaisaran. Ah, aku punya penyakit serius itu. Aku akan kasih tahu kita di mana. Kenapa kamu jelaskan ke aku? Kamu siapa? Ngapain kejar aku? Pura-pura bodoh, ya? Lihat kalau aku pukul kamu. Bodoh sekali, kau pikir aku bodoh. Kamu mau pukul aku? Kenapa aku tidak lari? Jangan lari, berhenti mengejar. Hentikan aku. Tolong jangan sakiti aku.
Bagaimana kabarnya? Apakah Hongyan menangkap siapapun? Laporkan kepada Ratu. Tampaknya putra mahkota belum menangkap selir Shu. Baik. Jangan bantu dulu. Ya. Berhenti. Berhenti mengejar aku. Lari, kamu terus lari. Jangan kabur. Tapi pertama-tama beri aku alasan untuk mau dipukuli. Ah, kamu banyak permintaan. Tolong ingat Ratu. Tidak apa-apa. Hanya saja airnya dangkal dan dingin. Kalau airnya dalam, aku khawatir selir tidak punya kesempatan melihat saudari-saudari kalian. Kemarin, saudariku membantah permaisuri Shu. Tolong beri aku jalan untuk hidup. Kamu adalah keponakan Ibu Suri. Hanya sepatah kata darimu. Saudariku takut kehilangan nyawanya. Aduh, ada apa ini? Selir. Tidak berani. Tidak berani bilang tidak. Permainanmu keterlaluan. Ada banyak orang di sini. Banyak kata. Kalau tidak tahu, benar-benar mengira aku mengintimidasi orang. Ya. Bagaimanapun, saudari selir Shu adalah sepupu kaisar. Keponakan Ibu Suri. Pasti Soft Wanyi yang tahu aturan. Bangun saja. Ratu bilang, selir harus patuh pada aturan istana. Tidak akan pernah menjadi orang jahat yang pakai trik licik. Bangun. Kalau permaisuri bisa memaksakan tubuhnya lemah di hari biasa. Soft Wanyi, yang hati-hati dalam kata dan perbuatan, menangis di depan umum. Kalau itu bukan intimidasi, apalagi? Selir Shu bilang ke saudari-saudari. Betapa baiknya kalian patuhi aturan untuk melakukannya. Tolong ajar kami, Selir Shu. Kamu yang menyerahkannya. Istana ini berbicara kepada permaisuri. Kamu bisa ikut bicara sesukamu. Itu adalah kejahatan. Kewajiban ratu adalah mengajari selir-selir. Apa maksudmu? Itu kejahatan kedua. Sebagai seorang selir, berani-beraninya kau melawan istana ini. Itu kejahatan ketiga. Itu aturannya. Berikanmu satu tamparan. Murah buatmu. Dangkal, kamu dan aku sama-sama selir. Seharusnya setara. Kenapa kau memukulku? Maklumat Kekaisaran. Feng Tian Express. Kaisar berkata, selir Shu Qian. Watak baik, berdanai dan berbudi luhur. Secara khusus dihormati sebagai selir Shu Gui. Selir belum menerima perintah, terima kasih. Selir menerima dekret, berterima kasih pada kaisar. Hamba mundur. Selir tahu telah mengganggu ratu. Sujud pada ratu. Ini seharusnya berlutut di depan permaisuri selama 2 jam. Tapi Ibu Suri mendengar berita pagi-pagi. Aku buru-buru mengirim orang untuk mendesak Selir pergi. Selir tidak akan mengganggu ratu. Permaisuri, selir juga mundur. Selir Ning dan Rowanyi pasti mendapat perintah ratu. Berani menargetkan selir. Tapi jangan khawatir, permaisuri. Istana ini dan permaisuri satu hati. Kak, terima kasih atas kebaikanmu. Kalau kakak baik-baik saja, kenapa tidak datang duduk di istanaku? Ibu Suri.
Baik, lain hari, lain hari. Hahaha oh. Aku ingat sekarang, masih ada hal penting di istana. Aku tidak akan mengganggu Selir. Baik, Selir mundur. Ayo pergi. Malu mengatakannya. 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu? 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Oke. Tolong, tolong, Permaisuri. Permaisuri, kau baik-baik saja? Tolong, tolong, Jadi apa yang terjadi? tolong, tolong, tolong. Apa yang kau lakukan? Selirbu mau membunuh orang. Ada yang tolong aku? Tolong. Apa yang kau lakukan? Selirbu mau membunuh. Ada yang tolong aku? Alasan. Oh, Ada yang tolong aku? Ada apa? Selir Shu menghina tuanku. Tahu bahwa tuanku sedang hamil. Sengaja mendorong tuanku hingga jatuh. bagaimana aku tahu dia hamil? Bukan begitu maksudku. Aku tidak mendorongnya. Bagaimana bisa kau tuduh orang baik-baik? Apa sebenarnya yang terjadi, menurutmu? Kembali ke Permaisuri. Hari ini, Selir Shu dipanggil oleh Ibu Suri dengan alasan. Tapi menghentikan tuanku di tengah jalan. Selir Shu Gui Fei mengejek dan menghina tuanku. Tuanku tak mau dihina. Hanya ingin membantah. Baru saja membuka mulut. Siapa sangka Selir Shu Gui mendorong tuanku hingga jatuh. Aku tidak. Mungkinkah Rowanyi jatuh dan menyalahkanmu? Itu konyol. Lagi pula, kau tidak bilang hari ini Ibu Suri memanggilmu untuk melayani. Apa yang kau lakukan di sana? Kepada Kaisar dan Permaisuri. Ibu Suri meninggalkan istana kemarin untuk berdoa. Belum ada izin kembali. Sudah pasti, apalagi yang ingin kau katakan? Kaisar dan Permaisuri yang bijaksana. Hamba benar-benar tidak mendorong Rowanyi. Saat hamba pergi, Rowanyi sudah jatuh di sana. Belum bersalah. Bawa Selir Shu Gui turun untuk merenung. Baik, Kaisar benar-benar tidak punya selir? ayo pergi. Ah, tidak. Apa yang akan kita lakukan dulu? Yang mulia, serius? Kamu turun juga. Bagaimana kabar Rowanyi? Kembali menghadap Kaisar. Rowanyi hamil 2 bulan. Jatuhnya hampir menyebabkan keguguran. Untungnya, janinnya selamat. Tabib istana bilang butuh waktu untuk pulih. Selamat kepada Kaisar. Tapi Selir Shu ini kelakuannya buruk. Jangan dianggap remeh. Hamba menasihati Permaisuri untuk merekrut. Tidak. Istana ini tak ada kerjaan bagus. Semua di harem tahu kamu dan Rowanyi. Bukannya aku sudah bilang, kalau tidak kulakukannya tidak kulakukan? Aku ulangi lagi. Aku sedang membicarakanmu. Berani sekali bicara padaku seperti itu? Permaisuriku adalah ratu. Apa yang terjadi dengan ratu? Tendang kamu, permaisuriku adalah ratu. Ku tendang mati kau, tendang mati kau. Tendang mati lalu tendang lagi. Tendang mati kau berhenti. Mundur. Ya, Kukira kau sudah bertobat. Tak kusangka kau berbuat semaumu padaku dan ratu. Selir tidak bersalah. Kaisar lebih percaya orang lain daripada percaya padaku. kamu berhasil kali ini. Kau ternyata bisa bicara dengan Rowanyi. Salahkan Selir Shu Gui. Layak kamu dapat. Tapi sayang, anaknya tak terselesaikan. Kalau bisa sekaligus 2 burung, aku tahu. Pelayan baik, turunlah. Yang mulia marah besar. Pasti akan membuatnya jatuh dari kasih sayang. Nayuzhi.
Apa salahku, orang modern ini? Bisa-bisanya masuk ke novel zaman kuno. Perebutan kekuasaan istana benar-benar bukan keahlianku. Kesempatan cuma ada satu. Bicara soal Rowanyi. Apa sebenarnya kebenarannya? Rowanyi terpeleset dan membiarkan. Budak itu menjebak selir Shugui. Jadi terlihat jelas. Aku ingin bertahan sampai akhir. Yang terpenting ikut bos. Apalagi berurusan dengan bos top seperti Kiao. Cara terbaiknya adalah pura-pura lemah. Aku tahu mereka punya niat tersembunyi. Kaisar berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku sudah habis dimakan mereka. Tidak mungkin mencegah niat orang. Kamu cuma tak punya hati. Aku baik-baik saja denganmu. Kenapa aku punya banyak mata? Sudah tahu lawan punya niat jahat. Kenapa masih selamatkan kasus ini hari ini? Saat Terji dan aku tiba, dia sudah terbaring di sana. Aku jatuh kali ini. Tapi meski punya nyali macan, aku tak berani bercanda dengan pewaris kerajaan, jadi... Jadi pancing dalang di belakang layar. Ya, aku tarik kembali ucapan tadi soal kamu tak punya hati. Sayangnya tidak keluar. Jadi, oke, dalangnya akan segera muncul tergesa-gesa. Tunggu saja lihat. Baiklah, selir akan menunggu dan lihat. Tapi, meski dia baik-baik saja, Kinger tetap akan selamatkan dia. Lagi pula Rowanyi wanita yang disukai Kaisar. Masih mengandung darah daging Kaisar. Kalau dia kenapa-kenapa, Kaisar pasti tidak senang. Kinger tak ingin membuat Kaisar tak senang. Benarkah? Oke. Kinger. Menurutmu sudah saatnya kita punya anak sendiri? Permaisuri. Aku rasa selir Shu tidak sederhana. Harus hati-hati. Bercanda, aku permaisuri yang mengurus harem. Dia cuma selir. Seberapapun disayang, tetap saja selir. Katakan padaku untuk berhati-hati padanya. Yo. Bukankah ini selir Shugui kita yang cantik? Permaisuri adalah ratu. Musuh tidak menyerangku. Aku bukan penjahat. Jika musuh menyerangku, biarkan anjing menggigitnya. HMPH. Aku benar-benar tidak tahan. Berkah Ratu. Hujan es itu palsu. Banyak anak banyak rezeki itu benar. Tidak seperti selir Shugui. Setelah sekian lama di istana, bahkan tidak bisa punya anak. Betapapun kau disayang, kau tetap ayam yang tidak bisa bertelur. Bicara soal bertelur. Ayam-ayam ini bisa bertelur. Tapi mereka semua brengsek yang merepotkan. Berani-beraninya kau menertawakanku? Pangeranku baik-baik saja. Ratu, jangan duduk. Ini semua kesalahpahaman. Selir tidak akan mengganggu Ratu. Agar pangeran tidak mendengarnya. Memukul lagi. Membuat onar. Oh. Istana ini adalah penguasa harem. Aku tidak butuh anakku untuk memukulmu. Permaisuri tidak bisa. Lihat permaisuri. Lihat selir. Budak diperintahkan oleh Yang Mulia. Bawakan giok yang dijanjikan kepada selir tadi malam. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kaisar benar-benar merindukan istana ini. Sama-sama. Aku lihat panas sekali. Kenapa budak tidak antar permaisuri kembali ke istana dulu? Agar Yang Mulia tidak khawatir. Kalau begitu tolong ayah mertua. Selir Shugui lemah. Tidak baik jika kau terkena panas. Terima kasih atas perhatian Ratu. Aku khawatir Ratu terlalu banyak berpikir. Selir mundur.
Tolong sampaikan juga sepatah kata pada ayah mertuaku. King Er tidak mau Gyo Kaisar dengan sia-sia. Hadiah balasan ini sudah siap. Kaisar dan permaisuri benar-benar mata-mata. Kalau begitu, silakan ayah mertua. Sama-sama. Tapi semuanya sudah berhenti. Kembali ke urusan Kaisar. Selir saya sudah kembali ke istana. Permaisuri juga sudah kembali ke kamarnya. Kalau kita menginjak rumput, kita takut digigit ular. Selir saya dilindungi oleh Kaisar. Apa lagi yang bisa hilang? Siapa yang akan menderita? Wah, lihat mulut Buddha ini. Ini hadiah dari Selir untuk Kaisar. Aku tidak tahu harta langka apa ini. Dadu linglong dengan kacang merah di dalamnya. Cinta kasih sampai ke tulang. Cinta kasih bersemayam di tulang. Hamba Kaisar ada sesuatu yang tidak tahu boleh bicara atau tidak. Omong kosong. Cepat bicara. Permaisuri mempermalukan Selir Shu Gui hari ini. Dia juga bilang Selir Shu Gui tidak bisa melahirkan anak. HMPH. Kingerku, tidak semua orang bisa seberuntung dia. Apa maksud Kaisar? Tidak perlu terburu-buru. Permaisuri dan Selir sudah saling adu akal dan keberanian. Istana ini akan lebih ramai di masa depan. Ah, apa yang terjadi padamu? Bibi datang ke sini. Bibi adalah bibimu, istri Adipati King Kuo. Pernah tidak masuk istana. Kalau begitu permaisuri harus lebih banyak minum air hangat. Apa keburukan ini? Pengalaman di novel ini terlalu nyata. Apa yang terjadi? Kembali ke Kaisar. Ini karena Selir merasa tidak enak badan. Apa yang salah? Sudah memanggil dokter? Selir tidak ingin memanggil dokter kerajaan. Pergi undang dokter kerajaan ke sini. Baik, Selir tidak apa-apa. Cuma sedikit pusing. Pusing berarti tidak enak badan, kan? Beginikah cara pelayan Selir Shu Gui menjaga majikannya? Kamu tidak boleh menyalahkan mereka. Ini semua salah Selir sendiri. Ini adalah kelalaian tugas mereka. Kaisar bukan seperti yang kamu pikirkan. Hei Selir. Baiklah, bangunlah. Ya, Benar sekali. Aku sudah dengar tentang Taman Kekaisaran hari ini. para Selir baik-baik saja. Ratu tetaplah ratu pada akhirnya. Hari ini aku beri dia muka di depan umum. Dia pasti tidak mau di masa depan. Tidak bisa dihindari untuk memakai sepatu kecilku. Kamu adalah Selir kelas 1. Jangan terlalu merendahkan diri. Ratu berani bilang kamu tidak bisa punya anak. Dia mempertanyakanmu atau aku? Kaisar adalah pelindung. Tidak mungkin. Aku ingin buktikan bahwa aku dan King Er baik-baik saja. Kaisar punya banyak orang yang mengawasi. Dangkal. Berani sekali kamu membantah ibumu. Kulihat kamu belum cukup waktu lalu. Ayah Kaisar. Kurang ajar. Kamu juga berani masuk ke kamar tidur Selir. Selir Shu, sebagai orang yang lebih tua. Berani sekali kamu panggil aku dengan namaku? Beraninya. Sepertinya Ratu semakin tidak becus. Dia tidak bisa mengendalikanmu. Aku akan urus kedatangannya.
Kalau pangeran tertunda, akan dihukum dengan tongkat 20 kali. Ayah Kaisar. Aku tidak berani lagi. Maafkan aku. Ayah Kaisar. Sakit ibu. Kamu harus balas dendam untuk anakmu. Ketuk. Sakit? Istana ini meremehkan hijau muda ini. Aku tidak menyangka dia bisa bujuk kaisar untuk membelanya seperti ini. Di permukaan menghukum pangeran. Sebenarnya menampar wajahku. Untuk seorang wanita. Kaisar bahkan lupa adat keluarga kerajaan. Ratu? Lagi pula, selir Shu sudah dapat kembali perhatian yang mulia. Kamu terus begini. Aku takut hanya kamu yang akan menderita. Kembalikan rahmat. Dengan sikapnya yang sombong dan mendominasi sebelumnya, aku akan lihat berapa lama dia bisa bahagia. Malaikat. Hamba ini menyapa Pangeran Jin. Kinger. Apa? Inikah Nan Er yang legendaris itu? Sekarang dia sudah menjadi selir. Semoga kamu menikmati waktu belakangan ini. Terima kasih perhatian Raja Jing. Haruka sangat menikmati waktunya di sini. Kinger benar. Festival lampion tahun ini sangat menyenangkan. Aku tahu maksud kakak kaisar dan kakak ipar. Aku tidak mau pergi. Kenapa kamu tidak mau pergi? Aku ada urusan resmi yang harus diselesaikan. Saya undur diri dulu. Pria ini juga sangat tampan. Oh, sungguh sayang. Aku ingin menjadi pahlawan wanita utama. Pahlawan wanita utama tidak akan bersama dengan pemeran pria kedua. Apa yang kamu lakukan? Tidak. Kenapa adegan ini terasa sangat familiar? Festival Lampion. Mungkinkah ini Festival Lampion Shenyang? Aku ingat, di dalam novel itu pertunjukan lampion inilah yang menjadi settingnya. Yin Qinghe menyelamatkan Putri Shouan. Dia juga membuat kaisar jatuh cinta pada pandangan pertama saat dia mengenakan baju hijau. Tidak. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. An Er, cari wanita bernama Yin Qinghe. Coba buat pakaiannya kotor. Jangan pernah biarkan dia menghadiri perjamuan dalam keadaan bersih. Permaisuri, saya rasa ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Lakukan saja. Hamba mengerti. Aku benar-benar jenius kecil biasa saja. Kaisar telah tiba. Permaisuri telah tiba. Salam kepada Kaisar. Permaisuri. Silakan duduk. Terima kasih Kaisar. Apakah kamu sudah bertemu Raja Jing? Belum pernah. Sudahlah, biarkan dia. Gadis tua masuk. Salam kepada Kaisar. Permaisuri. Bagaimana pendapatmu tentang yang pertama di baris kedua? Lumayanlah. Kaisar, bagaimana pendapatmu tentang gadis berbaju kuning ini? Ibu Suri Jin. Ibu? Mereka bekerja sama untuk menindasku. Siapakah sang permaisuri? Berani sekali. Melukai pangeran. Anak itu tidak tahu bahwa sekelompok orang itu tidak terlihat seperti berasal dari istana. Aku lari setelah mereka memukulku. Bisakah kau melihat seperti apa rupa mereka?
Aku benar-benar melihatnya. Uni Soviet. Xiu Niu keluar. Untuk mengidentifikasi pelakunya. Terima kasih para nyonya. Siapapun yang memberikan petunjuk, pasti ada hadiahnya. Kaisar dan permaisuri berkata bahwa pelayan melewati taman kekaisaran. Aku menemukan bahwa pangeran dan Putri Shouan berselisih. Aku tidak tahu apakah Putri Shouan tahu tentang ini. Putra mahkota dan putri Kabupaten Shouan bertengkar. Ibu, wanita itu tidak ada di sini. Sudahkah kau periksa dengan teliti? Aku benar-benar melihatnya. Bisakah para nyonya ada di sini? Jangan sembunyikan. Itu dia. Ibu. Ibu, itu dia. Dialah yang menindasku. Mohon maafkan Kaisar dan permaisuri. Menteri dan putri tidak sengaja mendorong pangeran. Apa yang terjadi pada Yaner? Mengapa dia melukaimu? Aku juga tidak tahu. Putra baik-baik saja di sana. Wanita ini mendorongku tanpa alasan. Dan dia lari. Bisakah Aner melihat Smallville? Kembali ke kata permaisuri. Pelayan tidak tahu detail masalah ini. Permaisuri lebih baik tanyakan pada Putri Shouan. Shuaner, apa kau tahu apa yang terjadi? Putri, katakanlah. Xianer, cepat katakan. Ada apa? Yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Nona ketiga salah mengira Suner sedang ditindas. Terlebih lagi, Nyonya ketiga benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah pangeran. Itu bukan dia. Jelas baik-baik saja. Hari ini adalah festival lampion Zeng yang tahunan. Semua orang harus menghargai kedamaian dalam segala hal. Jangan bikin masalah lagi. Menyingkir. Tuan, Apa yang terburu-buru? Pangeran? Pangeran adalah korban dari awal sampai akhir. Adik ketiga putri menteri sudah terbiasa tidak sopan dan keras kepala sejak kecil. Menteri datang ke sini untuk meminta maaf padamu atas perbuatannya. Sikap Kaisar. Saya khawatir dia sudah terpesona oleh roh rubah itu. Memperlakukan pangeran seperti ini. Saya benar-benar merasa kasihan pada pangeran. Apakah kamu benar-benar berpikir pangeran ini benar? Tentu saja. HMPH King He. Nona, pangeran ini terlalu menyedihkan. Sebagai seorang pangeran, dia terluka oleh selir nyonya ketiga. Dia harus menelan napas ini. Pangeran jelas adalah korban. Mengapa Kaisar tidak menolongnya? Jangan bicara tentang jin. Orang-orang mendengarnya. Tapi bagaimanapun juga, pangeran ini memang benar. Tidak baik, tidak baik. Kaisar dan Ratu menjadi gelisah. Bingung. Sistem Cheng He. Pangeran dan Nona Yin ketiga bertengkar. Ayo cepat. Pangeran, apa maksudmu? Beraninya kamu membingungkan ayahanda. Ayahanda bodoh, aku tidak bodoh. Pangeran ini akan menghukummu dengan 50 pukulan papan berat. Lihat apakah kamu berani datang lagi di masa depan. Jangan berhenti. Yaner, omong apa yang kamu katakan? Yang mulia, maafkan, pangeran masih muda. Itu hanya kata-kata yang tidak disengaja. Pangeran memang masih muda. Namun, sebagai pangeran, dia akan memiliki peran hidup dan mati di masa depan. Dia tidak akan di masa depan pukul orang, bunuh orang. Aku takut nanti malah dapat julukan pembunuh. Selir Shu serius sekali. Yaner cuma iseng bercanda. Mulai besok. Yan Er masuk ke Guozijian. Permaisuri ibu. Yan Er nggak mau belajar di Guozijian.
Yan nggak suka. Sebagai pangeran, harus masuk ke Gua Zijian, memperbaiki diri. Pangeran jangan cari alasan lagi. Kau perempuan busuk. Diam. Diam. Pangeran Qi Hongyan langsung ditunjuk sebagai pangeran pengawas. Bagus. Ada orang. Suruh pangeran ikat aku. Kaisar dan pangeran lemah. Jangan bawa pangeran dulu. Ayah dan Selir. Hamba tak berani. Ibu Selir, tolong hamba. Kasim subacakan titahku. Nona Insan tidak hormat pada pangeran. Luka. Langsung masuk wilganya. Biarkan dia merenungi kesalahannya. Pangeran Qi Hongyan langsung dimasukkan ke Gua Zijian. Kaisar minta ampun. Bagus. Aku main seharian sama mereka. Lapar banget. Atau zaman dulu? Nggak kasih dia. Buah organik. Sehat lingkungan. Permaisuri hari ini memang galak. Pangeran dihukum lagi. Mau pelayan ini rusakkan baju Nonain lagi. Benar-benar nggak tahu kamu main apa. Oke. Kalau ada lalat yang cuma bikin jijik, mau kamu usir? Tentu saja diusir. Karena aku nggak bisa cegah lalat masuk wilayahku. Selesai. Kalau begitu aku akan beritahu dia. Jalanku tidak mudah untuk ditempuh. Tapi, hamba ini masih tidak tahu siapa lalatnya. Ya, ini menuju ke Sungai King. Tidak terlihat sekeras seharusnya. Apakah aku terlalu sempit pikiran? Nona, kamu sangat dirugikan kali ini. Jelas-jelas pangeran yang bergerak duluan. Kamu tidak beralasan. Dia bahkan menghukum kita untuk pergi ke kuil Ganye merenung. Sangat tidak adil. Jangan dibahas lagi. Bagaimana bisa ada begitu banyak keadilan di dunia ini? Baiklah, ayo pergi. Ya, tidak ada keadilan di dunia. Kalau semuanya adil, hanya kamu yang pantas jadi nyonya ketiga di kediaman Yin. Aku tidak tahu nyonya ketiga memperlakukan dirinya seperti ini. Untuk apa? Hamba ini benar-benar tidak merasa itu sepadan untuk nyonya ketiga. Aku benar-benar pikir bisa masuk istana menemani Putri Shouwan. Punya kesempatan jadi selir favorit kaisar. Mimpi apa? Hayalan belaka. Kamu. Mau apa? Jinger mundur. Nona mundur. Pelajaran kakak. Kakak sudah mengerti. Siapa kakakmu? Lihat kamu seperti itu. Benar-benar menjijikkan. Siwer, ayo pergi. Yang Ansi punya ambisi besar, jalang. Ini hot pot. Pedas dan menyegarkan. Aromanya cukup menggoda. Benar kan? Hal paling bahagia di dunia. Ya makan hot pot. Kalau tidak bahagia setelah makan, maka makan lagi. Di mana selir Shugui belajar keterampilan bagus? Bagaimana mungkin seorang wanita melakukan hal kasar seperti itu? Permaisuri, selir tidak bisa setuju denganmu. Seperti kata pepatah, rakyat menganggap makanan sebagai surga. Makan adalah hal paling menyenangkan di dunia. Orang-orang di dunia ini, berapa banyak lagi? Mereka semua individu yang baik, tidak cuma makanan dan pakaian hangat. Hahaha, Kinger benar. Silakan duduk. Ayo kita mulai. Tambah daging lagi. Kubis. Enak banget, haha. Permaisuri, budak mendengar. Putri Shouwan meminta kaisar untuk membebaskannya dari kurungan. Untuk pergi ke kediaman Yin sebentar. Kapan hal ini terjadi? Apakah Kaisar setuju? Itu terjadi kemarin. Dikatakan bahwa dia setuju, Putri Shouwan akan keluar dari istana lusa. Apakah Permaisuri An sudah setuju untuk lusa? Bagaimana mungkin selir An setuju Putri Shouwan keluar dari istana? Hanya saja kali ini Putri Shouwan sangat teguh pendirian. Dia harus pergi ke kediaman Yin.
Apakah mungkin dia tertarik dengan tokoh utama wanita itu? Orang yang terpilih punya banyak cara. Jika dia terlalu dekat dengan Putri Shouan, hanya tinggal waktu sebelum dia bisa mengambil hati kaisar untuk menundukkannya. Bisakah kamu beri aku bantuan? Selir An sudah merawat Putri Shouan selama bertahun-tahun. Putri Shouan ini selalu patuh dan bijaksana. Cara apa yang bisa dilakukan Yin King He? Sampai bisa membuat Putri Shouan melawan keinginan Selir An dan keluar dari istana. Baiklah, aku dengar laporan dari orang-orang istana Jian. Mereka berkata bahwa Selir An ingin menyampaikan ketidakpuasannya terhadap Selir Mo. Dia mengatakan bahwa Nona Yin ketiga sering mengajari Putri Shouan melakukan hal-hal aneh, membuat dia sangat khawatir. Dia tidak puas? Itu hal yang bagus. Kamu nakal lagi. Apakah kamu benar-benar akan tinggal di kediaman Yin? Selir Shu ingin bertemu denganmu. Selir Shu Gui. Kenapa dia datang ke sini? Salam untuk permaisuri. Selir Shu terlalu sopan, silakan duduk. Selir saya akhir-akhir ini baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Suner, silakan sampaikan salam pada Selir. Suner telah bertemu dengan Selir. Salam untuk Selir. Silakan bangkit. Saya mendengar Putri Shouan akan tinggal sementara di kediaman Yin. Saya tidak tahu apakah semuanya sudah siap. Sudah semuanya siap. Tapi hati saya masih tidak tenang. Putri masih muda. Selama ini tinggal bersamamu sepanjang tahun. Sekarang dia harus tinggal bergantung pada orang lain. Tentu saja saya merasa khawatir. Bukan begitu? Siapa yang tahu hal baik apa yang bisa terjadi di luar sana? Kalau bukan karena Suner berteman dengan Nona Yin ketiga. Istana ini sudah beberapa kali berbicara dengan Nona Yin ketiga. Menurut saya gadis itu seharusnya cukup baik. Tidak boleh dibiarkan. King He bersalaman kepada Selir. Selir, Putri Shouan. Nona Yin, silakan bangkit. Kakak King He. Nona Yin membuat kue. Hamba tahu, cuaca akhir-akhir ini panas. Putri Shouan tidak nafsu makan. Jadi saya sengaja membuat kue hawthorn ini. Ini enak. Lambung dan limpa Putri Shouan lemah. Tidak cocok makan terlalu banyak kue hawthorn. Hamba kurang hati-hati. Tidak apa-apa. Istana ini belum sempat mencicipinya. Bisa mencicipi masakan Nona Yin. Jika Selir tidak keberatan. Terima saja. Masalah kekurangan limpa dan lambung lemah pada anak itu masalah besar. Kebetulan di istana saya punya resep diet. Nanti saya suruh orang kembali ke istana untuk menyalinnya dan mengirimkannya. Selir, tidak perlu repot. Nanti, saya minta Suner pergi ke istana Selir untuk mengambilnya. Sambil juga mengenal jalan ke istana. Saya khawatir nanti akan sering mengganggu Selir. Baiklah, Suner, cepat ucapkan terima kasih kepada Selir. Suner mengucapkan terima kasih kepada Selir. Silakan, tidak perlu sungkan. Selamat kepada Selir. Kakak King He, kamu belum pulang ke rumah? Kamu bosan sendirian di jalan menuju istana Guanju. Aku ikut denganmu. Kebetulan aku mau ke istana Selir untuk belajar tentang terapi diet. Oh, benar? Bagus. Sudah cukup bagi putri untuk pergi ke istana Selir sendirian. Aku khawatir status Nona Yinsan tidak cukup. Pergi ke istana permaisuri. Mami bilang. Tidak. Jika kakak King He tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Putri, silakan kembali ke istana dulu. Kakak King He, mari kita pergi bersama. Ayo pergi,
Bagaimana? Kembali ke kata-kata Tuan. Koki memeriksa. Miba memeriksa. Tidak ada yang tidak biasa. Kinger, lihat apa yang kubawa untukmu. Budak pensiun. Yang mulia, mengapa Anda di sini? Ini yang dibawa Raja Jin ke istana hari ini. Aku pikir rasanya enak. Aku akan membawanya untukmu secepat mungkin. Sepertinya ada yang makan sendiri. Biar aku cicipi. Rasanya enak. Tapi ini tidak terlihat seperti karya koki istana. Ini selir yang kembali dari istana Antowan. Hei Kinger. Apa yang kamu baca? Siapa yang langsung mengambilnya? Cepat kembalikan ke selir. Hahaha. Hahaha. Putri Shouan meminta untuk menemuimu. Sinar kepada Kaisar. Halo selir. Menteri dan Putri Qinghe menyapa Kaisar dan selir. Duduklah. Yang mulia, apakah Anda sedang membaca buku? Aku juga sudah membaca buku ini. Ini menarik. Selir. Sinar, ini adalah versi tulisan tangan. Tapi jangan sampai hilang. Kalau tidak, kamu bisa membuat salinan baru sendiri. Aku tidak mau. Aku tentukan untuk menghilangkannya. Serahkan kepada Mami Hou. Para pejabat istana tahu kemampuan memasak mereka buruk. Entah apakah kue Hawthorne ini cocok untuk Kaisar. Dan selera permaisuri. Oh, kamu yang membuatnya? Memasak seperti ini tidak perlu rendah hati. Terima kasih atas pujiannya. Di masa depan, menteri dan wanita akan berlatih keras. Jika ada kesempatan, ajak Kaisar dan permaisuri mencicipi bersama. Nona Yinsan, sungguh perhatian merawat Xian Er kami. Aku bisa menemanimu ke istana di hari yang panas ini. Sungguh sulit bagimu. Merupakan kehormatan bagi pejabat istana menemani putri. Yang mulia, biarkan selir melihat. Halaman mana yang kamu lihat? Ya, Dewi memiliki hati. Tapi entah apakah raja bermaksud atau tidak. HMPH. Di hatiku. Dewi hanya Kinger. Kamu ingin membuat api dengan Kaisar. Aku beri batasnya. Yin Qinghe ini dalam dan misterius. Tak bisa biarkan dia tinggal di sisi Xuaner lagi. Putri, Nona Yin ini takut niat pemabuk bukan untuk minum. Bukankah dia buru-buru naik hanya untuk melihat yang mulia? Hanya saja ada raja lain. HMPH, wanita tak tahu malu. Ingin terbang ke dahan menjadi phoenix. HMPH, tak tahu langit tinggi bumi tebal. Tapi jangan tarik sunerku. Suruh pergi. Masalah Putri Shouan tinggal di kediaman Yin Hou segera dibatalkan. Tak perlu persiapan lagi. Hamba, segera lakukan. Permaisuri, Nona Yinsan ini. Jelas ide menggunakan Putri Shouan untuk mendekati Kaisar. Bodoh kamu, baru sadar sekarang. Lamban, Jangan khawatir. Meski kita tak lakukan. Orang dari istana Qian ini, tak bisa tahan dia, kita. Lakukan sendiri tampak banyak. Bukan pemain tingkat tinggi. pemain tingkat tinggi.
Hamba ini tidak mengerti maksud Anda. Anda, sekarang terus pantau setiap gerak-gerik Yin King He. Jangan sampai ada satu detail pun yang terlewat. Mengerti. Gongdu sangat lelah. Aku hanya ingin jadi orang gemuk yang bahagia. Nona, sedang memikirkan apa? Sangat senang. Ah, Jiner mengerti. Nona, ini si Chun. Hei, Jiner, jangan bicara sembarangan. Kalau begitu, kamu pergi tanyakan pada Kaisar untukku. Apakah beliau punya kue kesukaan? Atau kebiasaan makan lainnya atau semacamnya? Oke, Jiner, aku pergi. Nona Ibu Susu Hou. Bukankah Ibu Susu bilang baru datang lusa? Bagaimana dengan putri kecil? Oh, sampaikan kata-kata Putri An. Putri kecil sedang tidak enak badan. Tidak bisa keluar istana. Nona ketiga, jangan repot-repot. Pesannya sudah selesai. Hamba tidak akan merepotkan lagi. Ah, Nona. Kamar putri sudah tidak diperlukan lagi. Turun. Kamu tidak bilang harus mendengarkanmu. Tidak akan ada masalah? Jangan khawatir. Kita masih ada kesempatan untuk melihat. Apa? Kamu bilang ingin masuk istana. Menteri meminta bantuan permaisuri. Hamba dan putri akan mengikuti sampai mati di masa depan. Mengapa permaisuri pikir istana ini akan membantumu? Selir Shu sedang diuntungkan sekarang. Seluruh harem tahu. Kaisar baru saja mencabut posisi pangeran mahkota. Karena itu, permaisuri harus mendekatinya. Seolah-olah dia punya anak laki-laki dan setengah anak perempuan lagi. Bukankah statusnya di istana akan mencapai puncak? Aku khawatir bahkan permaisuri pun akan menghindari ketajamannya. Karena kamu juga tahu Selir Shu sedang menang saat ini. Apa keyakinanmu? Bisa merebut kaisar kembali darinya. Hanya karena menteri dan wanita punya kemampuan meramal masa depan. Apa yang kamu katakan beberapa hari kemudian? Akan ada kebakaran di pinggiran utara Beijing. Ratusan rumah akan dibakar habis saat itu. Ribuan orang tewas dan terluka. Ini bukan omong kosong. Jika hal ini bocor, kau dan aku akan terlibat dalam masalah ini. Permaisuri, tenanglah. Mulai saat ini, hanya kau dan aku yang tahu ucapan ini. Yang mulia, mengapa kau menarikku keluar? Kau akan tahu sebentar lagi. Ada orang? Hahaha. Hahaha. Aha. Hahaha.
Bagaimana menurutmu? Bagus sekali. Apakah sebaik penampilanku? Kaisar adalah yang terhebat. Hahaha. Hahaha. Yang mulia. Oh, terima kasih atas kebaikanmu. Ada hal besar yang terjadi pada Kaisar. Aku akan segera kembali setelah pergi sebentar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mohon ampunlah hamba. Kaisar, apa yang sebenarnya terjadi? Pedang King Tian mengalami kebakaran besar. Apa kau tidak melihatnya? Apa gunanya memelihara kalian semua? Mohon ampunlah hamba. Hamba mengamati langit malam ini. Tidak ada tanda-tanda apapun sebelumnya. Munculnya api ini sungguh tidak bisa dipercaya. Kaisar, Jadi maksudmu api ini muncul secara tiba-tiba? ya. Kaisar khawatir ini adalah pertanda buruk. Sampaikan perintahku sekarang.